Saya Christine Oktavin Kalionga. Saya adalah mahasiswa dari program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Samratulangi Manado. Saat ini, saya akan mereview sebuah jurnal tentang bagaimana pengendalian jumlah cacat produk pada proses cutting dengan metode Quality Control Cycle atau QCC pada PT Toyota Bosoku Indonesia. Ini merupakan sebuah jurnal dari Haryadi yang merupakan mahasiswa program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu kualitas. Kualitas suatu produk merupakan salah satu kriteria yang menjadi pertimbangan pelanggan dalam memilih produk. Produk juga merupakan indikator penting bagi perusahaan untuk dapat berdiri di tengah ketatnya persaingan dalam dunia industri. Kualitas suatu produk dibangun perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan customer. Karena suatu pabrik, industri tidak akan eksis apabila produk yang dibuat atau dipesan tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Mempunyai konsumen yang puas akan produk kita merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan. Selanjutnya, kita akan lebih mengenal tentang apa itu PT Toyota Bosoku Indonesia. PT Toyota Bosoku Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang otomotif dengan produk yang dihasilkan adalah door trim, karpet, jok atau seat, dan lain-lain. Namun produksi utama dari perusahaan ini adalah jok atau seat mobil dengan jenis fabrik dan juga kulit. Untuk pembuatan satu buah kursi mobil memiliki alur yang sangat panjang mulai dari hulu sampai ke hilir. Adapun proses pembuatan seat car sebagai berikut. Yang pertama, proses spreading. Proses spreading atau penyebaran merupakan proses produksi pada lini cutting. Proses awal yaitu proses menggelar bahan sesuai dengan jenis dan model permintaan dari sewing. Pada proses ini ada dua jenis proses yang dilakukan, yaitu yang pertama, proses manual. Untuk proses menggelar manual ini lebih cepat dari proses menggelar otomatis, karena untuk menggelar dengan manual ini, kain atau bahan yang akan digelar dalam bentuk roll bisa langsung 2 atau 3 roll dalam satu kali tarikan, dengan panjang sesuai dengan ukuran, sehingga dirasa lebih efisien tapi membutuhkan tenaga ekstra untuk prosesnya. Yang kedua, proses otomatis. Proses menggelar material secara otomatis ini dilakukan dengan mesin spreader, di mana operatornya hanya mengatur material yang akan digelar sesuai dengan jenis dari permintaan. Kemudian, operator melakukan pengaturan pada layar spreader gelar, panjang dan tebal dari gelaran sesuai dengan masing-masing marker. Pada mesin operator ini, hanya memastikan gelaran dapat berproses bagaimana mestinya sesuai dengan tumpukan gelaran, dan memastikan bahwa hasil dari gelaran tersebut dapat tersusun rapi, agar nanti pada saat dilakukan proses potong dengan mesin auto, operator yang melakukan proses tersebut dapat mengeksekusi dengan tepat. Proses yang kedua adalah proses cutting. Setiap material memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, mulai dari tebal material, warna material, hingga material bermotif. Material yang spesifikasinya lebih tebal dan yang lebih tipis, tentu cara setting potongnya akan berbeda. Oleh sebab itu, operator yang berada pada bagian ini harus teliti dalam melakukan proses tersebut, khususnya untuk material yang bermotif. Jika hasil potong dari material yang bermotif tersebut salah, maka barang dari hasil potong tersebut dianggap NG atau kecacatan, karena motif akan menentukan hasil pada proses assembly berikutnya. Ini merupakan contoh pola. Pada pola tersebut menggunakan material dengan ketebalan 3 mm dan mempunyai jenis warna yaitu warna hitam dan dark brown. Nama material ini ialah krono,
yang digunakan untuk model dari kursi Toyota Sienta, yaitu mobil dengan tipe baru yang dikeluarkan dari Toyota. Proses yang ketiga adalah proses assembly sewing. Pada proses ini dilakukan penyatuan pola demi pola yang sudah dipotong pada proses sebelumnya. Potongan demi potongan akan dilakukan assembly dengan cara menjahit bagian per bagian. Setiap pos dari sewing mempunyai bagian tersendiri untuk menjahit. Setiap bagian-bagian yang dialurkan melalui konveyor yang akan berjalan menuju pos masing-masing sesuai dengan standar jahitan bagian potongan pada pos tersebut. Suatu jahitan dikatakan memenuhi standar apabila hasil sambungan rapi dan halus tanpa cacat. Baik hasil jahitan maupun penampakan kain yang telah dijahit harus terlihat rapi. Biasanya, kain yang telah dijahit namun tidak rapi itu disebabkan karena jarum mesin yang digunakan tidak tajam. Bagaimanapun baiknya pola, bila teknik jahit tidak tepat, tentunya kualitas dari seat cover tidak akan baik. Pemilihan jenis jahitan ini juga berdasarkan estetika, kekuatan, ketahanan, kenyamanan, ketersediaan mesin, dan biaya. Ini merupakan contoh cover kursi bus Sinarjaya. Dan ini adalah model kursi mobil Toyota Kijang Innova. Nah, di sini ada pengumpulan data cacat pada proses cutting pada periode April sampai Juni 2018, di mana setelah dilakukan pengumpulan data, diperoleh beberapa jenis cacat yang dihasilkan pada proses cutting. Adapun data-data yang diperoleh adalah berdasarkan pengamatan harian pada mesin proses cutting. Nah, pada tabel 1 dapat kita lihat total cacat produksi periode April sampai Juni 2018. Dengan total produksi sebanyak 171.600 dan total kecacatan sebanyak 8.224. Pada tabel 2 kita dapat melihat ada jenis data barang NG atau cacat, di mana total hole tidak putus sebanyak 1.921 dan total potongan tidak putus sebanyak 4.242, grepe sebanyak 425, pola kebesaran sebanyak 130, hole kecil sebanyak 1.592, hole geser sebanyak 397, overcut sebanyak 880, hole kebesaran sebanyak 150, sekrat sebanyak 40, material berudul sebanyak 140. Dengan diagram Pareto, kita dapat menggambarkan grafik beserta presentasi kecacatan berdasarkan jumlah terbanyak. Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi tertinggi cacat pada proses cutting ialah potongan tidak putus. Meskipun pada hasil tersebut menunjukkan bahwa cacat tertinggi yang dihasilkan oleh cutting ialah potongan tidak putus, tetapi dalam penulisan ini diputuskan untuk menurunkan cacat 3 tertinggi di antaranya potongan tidak putus, hole tidak putus, dan hole kecil, dengan alasan bahwa jenis cacat tersebut secara terus-menerus terjadi tiap bulannya. Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, spesifik, yaitu dengan menurunkan 3 jenis cacat tertinggi. Yang kedua, measurable atau terukur, yaitu menurunkan presentasi cacat menjadi 2,5%. Yang ketiga, achievable atau dapat dicapai, yaitu benchmark internal 3 jenis cacat tertinggi. Yang keempat, reasonable atau beralasan, yaitu 3 jenis cacat tertinggi dan kontinu. Dan yang terakhir,
time passed adalah pertimbangan waktu pencapaian Agustus 2018. Berikut ialah data hasil perhitungan upper control limit atau batas pengendali atas dan lower control limit atau batas pengendali bawah, di mana data tersebut diambil dari bulan April sampai Juni 2018. Dapat kita lihat di tabel 3 data total cacat produk dengan total produksi sebanyak 171.600, total cacat sebanyak 8.224 dan produksi P 0,144. Perhitungan untuk grafik NG hole tidak putus. Dari tabel 4, NG hole tidak putus dengan UCL dan LCL, di mana kita dapat melihat bahwa total hole tidak putus sebanyak 1.921, jumlah produksi sebanyak 171.600 dan produksi P sebanyak 0,034. Berdasarkan hasil dari perhitungan UCL dan LCL, maka data di samping dapat digambarkan dengan peta kendali di bawah ini. Nah, ini merupakan peta kendali di mana data dan gambar tersebut tampak terlihat bahwa seluruh data berada dalam batas kendali, sehingga tidak perlu dilakukan revisi. Yang kedua, perhitungan kecacatan untuk potongan tidak putus. Dapat kita lihat kecacatan potongan tidak putus dengan total sebanyak 4.242 dan jumlah produksi sama seperti tadi dan produksi P 0,074. Berdasarkan hasil dari perhitungan UCL dan LCL, maka data di samping dapat digambarkan dengan peta kendali di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa data berada dalam batas kendali, sehingga tidak perlu dilakukan revisi. Yang ketiga, perhitungan kecacatan untuk hole kecil. Dengan kecacatan hole kecil, totalnya 1.592, jumlah produksi 171.600 dan produksi P 0,028. Berdasarkan hasil dari perhitungan UCL dan LCL, maka dapat dilihat gambar batas kendali sebagai berikut. Dan dari tabel tersebut tampak bahwa seluruh data tersebut berada dalam batas kendali, sehingga tidak perlu dilakukan revisi. Dari gambar diagram sebab akibat atau fishbone diagram, dapat dianalisa kemungkinan kondisi cacat yang terjadi pada proses cutting, khususnya cacat untuk jenis hole, potongan tidak putus, dan juga hole tidak putus, yang merupakan kontribusi terbesar dalam proses tersebut. Dari diagram fishbone dapat disimpulkan bahwa masing-masing penyebab cacat yang terjadi pada cutting adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena faktor manusia. Faktor ini disebabkan oleh operator yang tidak menggunakan standar gelaran. Maksudnya, pada proses setiap gelaran mempunyai jenis yang berbeda, mulai dari tebal, motif, sampai jenis material. Sehingga di sini peran operator dirasa sangat penting untuk menggunakan dan mengetahui standar tebal gelaran dan jenis gelaran yang akan dipotong sesuai dengan material, sehingga dengan begitu cacat akan berkurang. Yang kedua, faktor mesin. Faktor ini merupakan faktor utama atau faktor dominan penyebab terjadinya cacat pada output yang dihasilkan oleh mesin cutting. Karena pada proses inilah operator akan mengeksekusi material menjadi suatu pola-pola yang digunakan untuk assembly di sewing. Yang ketiga, faktor environment atau faktor lingkungan.
pada saat proses terjadi tidak berdampak pada hasil yang dikeluarkan. Namun, apabila area potongan tersebut terdapat kotoran hasil dari potongan sebelumnya, maka kemungkinan untuk hasil pada lembaran paling bawah tidak akan terpotong sempurna atau terjadi cacat bergelombang, karena area itu tidak rata sempurna. Yang keempat, faktor material. Jika pada proses memotong tidak dilakukan pengaturan mesin sesuai dengan jenis yang akan dipotong, maka sangat memungkinkan terjadinya cacat pada saat output keluar dari mesin. Dan yang terakhir, faktor metode. Faktor ini berhubungan dengan cara operator untuk mengatur kondisi mesin. Karena beragam jenis material yang akan dipotong memiliki spesifikasi yang berbeda, sehingga membutuhkan metode potong yang berbeda juga. Terlihat bahwa ada perbaikan dalam kualitas, di mana total cacat pada bulan Februari sampai April sebesar 5%, dan mengalami penurunan sebesar 2% pada bulan Juli, sehingga total cacat pada bulan tersebut adalah 3%. Pada dasarnya, operator dalam melakukan proses produksi yang dilakukan adalah dengan mempercepat kerja. Namun tidak sedikit pula yang mengindahkan dari kualitas produk yang telah dibuat sebelum dikirim ke proses selanjutnya. Maka disinilah prinsip 3M sebenarnya harus benar-benar dijalankan dalam melakukan produksi untuk mencapai produk yang bermutu. 3M merupakan singkatan dari yang pertama, tidak membuat. Maksudnya adalah operator memastikan bahwa barang atau material yang dibuat merupakan barang yang telah dipastikan terjamin kualitasnya. Jika tidak, maka harus dilakukan penanganan terkait kesalahan tersebut. Yang kedua, tidak menerima. Maksudnya, operator yang sedang melakukan proses produksi harus memastikan kondisi barang yang telah diterima dari proses sebelumnya ataupun dari distributor dengan mengecek terlebih dahulu material sebelum dilakukan proses. Operator harus teliti dalam melakukan produksi, karena barang yang sudah dikerjakan atau dikirim dari proses sebelumnya belum tentu baik kualitasnya. Oleh sebab itu, hal penting dalam menjaga kualitas produk yang dibuat adalah dengan memastikan material atau barang yang diterima berkualitas baik. Yang ketiga, tidak meneruskan. Prinsip ini dapat dilihat pada proses assembly, di mana proses ini merupakan kelanjutan dengan mengirim perbagian sesuai dengan pos masing-masing. Jika pada suatu pos ditemukan ada kesalahan atau cacat pada proses sebelumnya dengan barang yang diterima, maka yang harus dilakukan adalah SWC, adalah singkatan dari Stop, Call, and Wait, yaitu dengan berhenti melakukan aktivitas barang tersebut, lalu memanggil atasan yang bertugas pada bagian tersebut, dan setelah itu menunggu instruksi dari atasan. Gambar ini merupakan pengecekan material hasil potong oleh quality control. Baiklah, itu merupakan materi pengendalian jumlah cacat produksi pada proses cutting dengan metode quality control circle pada PT Toyota Bosoku Indonesia. Terima kasih.